orang Nasrani itu ya. Jadi ajaran Trinitas itu setelah Nabi Isa disalib ya. Ini kalau saya terkait dengan surat Al-Maidah ya, ayat 116. Ini coba saya bacakan. Shalom buat saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi bersama saya di ruang diskusi. Bapak Ibu sekalian, di video kali ini saya ingin menampilkan di mana ini seorang muslimah dan mualaf ya mencocok-cocokkan tentang Trinitas yang di dalam Al-Qur'an dan Tritunggal yang di dalam Alkitab. Nah, jelas di sini sangat berbeda ya, bahwa Tritunggal atau Trinitas yang dipercayai oleh Islam yang di surah Al-Maidah ayat 116 tentu tidak sama tentang tuduhan kepada orang Kristen. Bahkan yang dituduhkannya juga kepada orang Nasrani, bukan kepada orang Kristen, karena orang Kristen itu bukanlah Nasrani yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, di sini saya ingin menampilkan tentang penjelasan Ibu Rita Wahyu tentang surah Al-Maidah 116, apakah sama tentang Tritunggal dan Trinitas yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan video berikut ini. Ini kalau saya terkait dengan surat Al-Maidah ya, ayat 116. Ini coba saya bacakan. Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Terkait dengan ayat ini, gitu ya. Ayat ini itu pertanyaan Allah kepada Nabi Isa langsung, ataukah redaksi yang lain, gitu. Jadi kalau Nah, Bapak Ibu, inilah Trinitas di dalam Al-Quran yang senantiasa dipakai mereka untuk menuduh orang Kristen mempunyai 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 116 tidaklah tepat tuduhannya kepada Tritunggal di dalam Alkitab, di mana di dalam Alkitab Tritunggal seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di dalam Al-Quran ini Allah bertanya kepada Isa putra Maryam, ya, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Nah, di sini juga Allah bertanya kepada Isa putra Maryam. Mengapa Allah bertanya? Bukankah Allah Maha mengetahui? Mengapa bertanya kepada Isa seperti itu? Nah, jadi tuduhan surah Al-Maidah 116 tidaklah kepada Tritunggal yang ada di dalam Alkitab yang dipercayai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini juga saya akan menampilkan penjelasan tentang Trinitas Al-Quran surah Al-Maidah 116 dan tentang Tritunggal dalam Alkitab. Saya akan menampilkan video penjelasan Ibu Rita Wahyu dengan secara detail. Mari saudara semuanya menyaksikan video berikut ini. Nah, sekarang kita sering dibully gara-gara Trinitas ini. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Johanna? Ya, Bu. Ya kan? Sering kan? Ya. Dibully gara-gara ini ya. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu 3 gitu ya. Oke, terus satu lagi yang ngomong ya. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa ya. Gak ada Tuhan yang lain, Tuhan itu pokok Esa. Nah, dan kemudian ada pemahaman dari sini bahwa ada Allah Bapa, Allah Ibu, Maria, dan Yesus. Apakah ini konsep yang ditulis oleh Tertullianus? Bukan ya. Tertullianus tahun berapa kira-kira? Abad kedua Masehi. Quran itu abad berapa Masehi? 6 ya, 6 atau 7 ya. Jadi
Duluan mana? Duluan Tertullianus. Duluan Tertullianus. Jadi apakah ini konsep Tertullianus yang Bukan. dipersoalkan oleh Al-Quran? Bukan. Walaupun dia pakai kata Trinity loh bahasa Inggrisnya, Yusuf Ali. Yusuf Ali nggak bisa nerjemahin itu. Karena dia pakai Trinity, maka orang-orang Islam menganggapnya ini adalah Trinitasnya Tertullianus, padahal bukan, ya. Kita baca lagi, ya. Ayat 116. Jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Berarti konsep yang ditulis di Al-Quran ini apa? Allah Bapa, Allah Ibu, dan apa? Allah Anak. Ya kan? Jadi telu. Ada Bapak, ada Ibu, ada anak. Tapi seandainya ayat ini dilontarkan kepada kita orang Kristen, ini adalah tujuan yang apa? Keliru. Salah alamat. Karena kita tidak mempercaya ada God the Father, ada God the Mother, ada God the Son. Artinya, apakah Quran ini salah? Enggak salah. Karena memang dalam konsep-konsep agama paganisme itu ada juga tentang triteisme. Triteisme tapi bukan trinitasnya orang Kristen. Ya. Jadi, yang dipersoalkan oleh Al-Quran ini triteisme, tapi bukan trinitasnya orang Kristen, walaupun Yusuf Ali menggunakan kata Trinity di sini. Paham ya? Jadi jangan takut kalau dibully oleh orang Muslim menggunakan ayat-ayat semacam ini. Kita pakai berpikir secara wajar dengan hati yang tenang. Oh, apa yang ditulis dalam kitab ini itu sebenarnya tidak untuk mengoreksi pemahaman kami tentang Trinitas. Karena yang dikoreksi oleh Al-Quran itu adalah triteisme. Karena Allah Bapa, Allah Ibu, dan Allah Putra. Dan itu bukan yang ditulis oleh Tertullianus. Paham sampai di sini? Oke? Paham, Bu. Ya. Ya, Nah, apa itu triteisme? Ada triteisme. Jadi Quran nggak salah. Inilah yang dikecam oleh Quran, ya. Ada Isis, ada Osiris, ada Isis, ada Horus, ya. Nah, Isis itu dewi. Jadi Isis itu Allah Ibu, Osiris Allah Bapa, Horus itu anaknya. Ada tridewa, triteisme. Inilah yang barangkali yang sedang dikecam dalam ayat itu. Tapi ayat itu tidak bicara tentang Trinity-nya Tertullianus. Ada juga triteisme yang lain, misalnya ada Bacchus, Apollos, dan Jupiter. Ya. Nah ini juga triteisme, keluarga dewa ayah, dewi istri, dan dewa anak. Ya. Dan orang Kristen tidak mempercayai adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ya, triteisme bukan trinitas dan trinitas bukan triteisme. Paham sampai di sini atau ada yang menambahkan? Silakan. Barangkali saya kurang atau Anda mau mengkoreksi, silakan. Mariama, ya. Oh ya, kolitrian ya, betul Bu. Baik. Ya. Jadi triteisme juga, tapi bukan trinitas. Karena triteisme yang sedang dikecam oleh Quran ini kan, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Jadi ada ibu dan anak di sini kan, dan itu bukan trinitas. Ya, baik. Itu sebenarnya juga saya nambahin dikit, Bu. Silakan. Itu konteksnya karena menghadapi bidat-bidat Kristen juga, karena bidat Kristen kan memang ada yang menuhankan Maria dan menganggap Yesus itu Tuhan yang nomor 3. Itu bisa dilacak dalam Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham, dalam dialog antara orang Kristen Najrin itu sama Muhammad itu, karena argumen mereka itu paham mereka itu memahami bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan yang nomor 3. Itu konteksnya
menurut saya juga seperti itu. Memang bukan buat mengkritik orang Kristen yang berpusat di Antioquia waktu itu. Ya, oke. Ya betul, maka muncullah ayat laqad kafara alladziina innallaha salisu salat. Mantap. Oke, terima kasih tambahannya Pak Gigi dan Yohana ya. Jadi ayat-ayat tadi seandainya dilontarkan untuk orang Kristen, jadi kita tahu itu adalah tujuan yang salah alamat ya. Itu adalah kecaman untuk orang lain tapi bukan untuk kita. Orang Kristen sendiri itu juga saling menyalah-nyalahkan kalau deskripsi Trinitasnya itu nggak sama dengan dia. Anda satu gereja, coba tanya dari tetangga-tetangga Anda di kursi yang sederet, doktrin Trinitas itu apa sih? Nanti kan jawabannya beda-beda. Nah kemudian ada juga yang istilahnya itu modalisme ya. Atau ada juga yang sabelianisme. Pokok kak setuju, wah kamu itu modalisme, kamu itu sabelianisme. Selalu menggunakan julukan-julukan hanya karena deskripsinya itu nggak sama ya. Dan memang doktrin Trinitas ini adalah doktrin yang menjadi rumit karena yang bikin rumit itu kita sendiri ya, dan para teolog-teolog sesudahnya. Jadi Trinitas versi Tertullianus menjadi berbeda dengan Trinitas versi John Calvin. Trinitas versi ini, teolog ini berbeda dengan teolog yang itu gitu kan. Nah ini sabelianisme itu membedakan bahwa Bapa itu Allah yang mencipta, kemudian Putra itu adalah Allah yang menebus karena fungsinya adalah menebus dosa manusia. Kemudian Roh Kudus itu Allah yang menyucikan. Nggak usah jauh-jauh, misalnya Allah yang mencipta itu dikatakan Bapa, berarti Putra nggak menciptakan bukan? Menciptakan. Nggak menciptakan kalau menurut ini ya. Kalau menurut saya, kalau kita membaca dari Yohanes 1 ayat 3, itu konsep ini tentulah salah, ya kan? Karena Yohanes menuliskan bahwa Sang Firman yang nuzul menjadi manusia itu dia yang menciptakan. Coba dibaca. Ayo, Hakol Nihyah Al-Yadu. Ya. Umi Baladaf Lo Nihyah. Kol Asher Nihyah. Segala itu terjadi dari tangannya. Dan tidak ada yang seperti dia. Tidak ada lagi seperti dia. Lo Nihyah. Tidak ada yang diciptakan tanpa dia ya. Nihyah. Kol Asherni, dari segala yang diciptakan. Jadi di sini Rasul Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah mencipta. Jadi konsep ini salah apa betul? Salah. Salah ya. Ya nggak apa-apa. Kita sendiri juga kadang-kadang bingung sendiri. Seandainya ada yang berpikir tentang hal ini, ya mungkin pemahamannya perlu untuk proses, tapi jangan terlalu disalah-salahkan lah. Yang penting bagi kita orang itu menjadi umat Kristus, dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah sebenarnya. Ya, kita juga di antara orang Kristen sendiri juga sering menyalah-nyalahkan. Ya. Dan Mazmur 33 ayat 6 itu juga bersaksi tentang hal yang sama, bahwa firman Tuhan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Nah ini kan menjadi penguat dari apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam pasal 1 ayat 3 tadi, ya bukan? Ya. Nah sekarang mengenai Kejadian 1 ayat 26 ya. Saya pernah ngomong Kejadian 1 ayat 26 ini nggak mengarah kepada Trinitas, dan ada orang mengucap, "Aku menolak Trinitas." Apakah saya menolak Trinitas? Iya nggak sih?
Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Ya. Sidang ilahi. Kejadian 1 ayat 26, saya bilang ini bukan mengarah ke Trinitas. Tapi biasanya orang-orang Kristen Trinitarian mengatakan kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Trinitas. Trinitas. Kenapa kok mereka menganggap Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Trinitas? Karena yang dibaca Ya, kan ada yang karena itu adalah Alkitab terjemahan. Kalau kita membaca Alkitab ini dalam bahasa asli, kita akan tahu bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu tidak mengarah kepada Trinitas, tetapi sabda Tuhan di dalam sidang ilahi. Dan bagi kita yang sudah belajar tentang Peshat, Kejadian 1 ayat 26 itu tidak berdiri sendiri. Anda harus membaca bersama-sama Kejadian 1 ayat 26 langsung ke 27. Dua ayat harus dibaca bersama-sama sehingga Anda akan tahu bahwa Kejadian 1 ayat 26-nya ini bukan mengarah kepada Trinitas. Kalau seandainya tesis saya mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini bukan Trinitas dan itu dianggap salah gitu ya. Saya lebih menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 1 itu lebih Trinitas daripada Kejadian 1 ayat 26. Karena Elohim yang plural itu menggunakan verba yang singular. Kan ada kompleksitas, Allah yang jamak memakai verba yang singular. Ya. Dan ini bukan gara-gara saya belajar bahasa Ibrani terus sok Yahudi gitu, bukan. Karena memang orang Yahudi rabbinik sendiri pun mengatakan bahwa Allah sedang bicara kepada malaikat yang ada di sekelilingnya, dan ini adalah sidang ilahi. Namun Kristen yang Trinitarian mengatakan Bapa sedang bicara kepada Anak dan kepada Roh Kudus. Kenapa kok yang Trinitarian itu bilang begini? Karena mereka melihat kata kitanya sendiri di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, karena kata kitanya itu dianggap sebagai Trinitas, mereka menolak bahwa ini adalah Allah bicara dalam sidang ilahi, karena dalam konsep orang Trinitarian gak mungkin para malaikat diajak turut mencipta. Apakah betul para malaikat diajak turut mencipta? Ya apa enggak sih? Ya enggak. Enggak, ya? tidak, Bu. Tidak. Seperti tadi saya ngomong, Kejadian 1 ayat 1 bagi saya ini lebih Trinitas daripada Kejadian 1 ayat 26. Karena Elohim yang jamak menggunakan bara yang singular. Ya, kompleksitas ini seperti doktrin Trinitas, 3 tapi 1 tapi 3 gitu. Elohim yang jamak kok memakai verba yang singular gitu. Lalu bagaimana dengan ini ada di buku saya, dan dia berfirman, ya. Ini singular atau plural? Vayomer dari kata amar. Terus ada yod di sini. Kalau ada kata yod, singular. Jadi, dan dia berkata. Siapa yang berkata? Elohim. Singular ya. Na'aseh, marilah kita. Ya. Berarti ini plural apa singular? Plural. Nah, kenapa Musa secara seksama menulis 2 kata kerja yang berbeda? Vayomer Elohim, na'aseh. Dan dia berkata, marilah kita. Jadi di sini Allah bicara kepada siapa ini? Oknum di luar dirinya. Karena waktu bicara menggunakan kata apa? Singular. Vayomer Elohim, na'aseh Adam. Marilah kita membuat manusia. Betsal menu pada rupa kita mungkin seperti gambar kita. Ya. Di sini Anda lihat di sini. Dan dia berkata,
dianya itu singular, Elohim. Marilah kita membuat manusia. Nah, di sini digunakan kata asah. Nah, orang Trinitarian ini nggak mau dianggap ini adalah ngomong sama sidang ilahi, karena nggak mungkin para malaikat itu diajak mencipta. Di sini nggak ada kata mencipta, tetapi apa? Menjadikan. Kata asah, ya. Misalnya kalau saya sedang membuat sarapan pagi, ya, asiti aruhat boker. Saya menggunakan kata asah, boleh. Walaupun saya bukan Tuhan, saya boleh menggunakan kata asah. Tapi kalau kata bara, itu nggak boleh digunakan selain oknum Tuhan. Di sini ada kata bara nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti apakah malaikat diajak menciptakan? Enggak. Ya. Malaikat Tidak, hanya tidak. diajak apa? Menjadikan. Ya, di dalam sidang ilahi itu malaikat diajak rembukan. Yuk kita menjadikan manusia itu dalam rupa dan gambar kita. Misalnya gini, saya sedang rapat dewan direksi dengan Pak Gigi. Pak Gigi itu, Mas Ari itu hebat loh, orangnya rajin. Yuk kita jadikan dia direktur penjualan ya, gitu. Terus Pak Gigi, iya oke, gitu ya misalnya. Nah, saya dan Pak Gigi sedang menjadikan Mas Ari ini untuk menjadi direktur penjualan. Apakah saya menciptakan? Enggak. Saya Bukan. dan bersepakat untuk menjadikan fungsinya Mas Ari untuk menjadi seorang direktur. Nah, ini juga malaikat di dalam sidang ilahi tidak diajak untuk menciptakan, ya, creatio et nihilo, enggak. Karena di sini enggak menggunakan kata bara. Yang di sini digunakan kata asah, menjadikan manusia itu seperti kita. Ya kayak kita bisa ngomong-ngomong begini, gitu. Misalnya, betsalmunu dalam rupa kita. Kitemu. Jadi ada malaikat-malaikat itu juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki Allah. Di antaranya apa? Malaikat itu tahu yang baik dan yang jahat. Malaikat memiliki kuasa, walaupun tidak seberkuasa Tuhan, tapi dia juga memiliki kuasa, bukan? Iya bukan? Iya. Ya. Jadi ada sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh para malaikat ini. Nah, Adam itu dijadikan memiliki sifat-sifat seperti mereka. Para malaikat yang sedang diajak Tuhan rapat ini, ya. Dan Anda lihat di sini tidak ada kata bara. Nah, kapan kata bara dipakai? Ayat 27. Di ayat 27, ya, di sini, ya. Di ayat 27. Nah, Vayifra, ya. Yohana, ini gitol singular atau plural? Vayikol. Vayikol, ya. Jadi di sini singular. Maka siapa yang sedang menciptakan? Pelaksananya untuk menciptakan manusia itu siapa? Elohim. Elohim. Apakah malaikat dilibatkan di sini? Tidak. Kalau malaikat dilibatkan, jadinya apa? Bara jadi apa? Pasar. Kalau bara itu singular, kalau pluralnya apa? Pak Edward? Ani barati, ala ata barata. Kata. Terus? Barat. Hem vehen, Barat. anahnu baranu. Aten baratem, aten baratem. Baratem. Kalau hem vehen Baku. baru. Baru. Ini nulis baru enggak? Enggak. Enggak. Kalau nggak nulis baru, berarti siapa pelaksananya? Elohim. Ya, Elohim. Apakah malaikat dilibatkan di sini? Enggak. Enggak.
Ya. Jadi jangan takut untuk mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini tidak merujuk kepada Trinitas. Dan bukan berarti malaikat itu diajak menciptakan manusia, enggak. Karena malaikat hanya diajak untuk menjadikan, tetapi bukan menciptakan. Penciptanya di sini siapa? Elohim. Karena di sini pakai kata kerja singular semuanya. Ya kan? Anda lihat di sini. Vayifra itu kal perfect third person singular. Ya. Siapa yang sedang menciptakan? Elohim. Et ha-Adam, pada manusia itu. Bet salmu, pada gambarnya. Bet selem, Elohim, bara. Itu apa juga? Singular. Kata kerjanya singular. Ya. Terus bara, ya. Bara, oto, zahar, unekeva. Bara, otam. Ya. Ada berapa kata bara dalam ayat ini? 3. 3. Kenapa 3? Majas tautologia. Majas tautologia. Berarti yang menciptakan extremely hanya Elohim. Elohim saja. Luar biasa bukan? Keren banget. Keren ya Musa nulisnya. Wah. Oke? Tapi bahasa Ibrani kita apa, Bu ya? Apa ya? Kita, Bahasanya anakku. bahasa anakmu. Yang 26 tadi. Jadi satu kata jadi 3 kata. Iya. Jadi kalau kita ya, kalau kita di sini ya, di sini kan nulisnya naaseh, baiklah kita akan menjadikan, itu pakai jiktol, jiktolnya kohortatif. Naaseh. Nah, kita belum sampai ke kohortatif. Ya, yang level B juga belum sampai ke kohortatif. Nggak apa-apa. Yang penting nanti Anda tahu ini kohortatif dan itu adalah plural, dan pluralnya tidak merujuk kepada Allah saja tetapi juga melibatkan para malaikat-malaikat. Tetapi jangan takut karena Kejadian 1 ayat 27 pelaksananya hanya Allah saja yang menciptakan. Kata bara digunakan 3 kali untuk merujuk kepada sang pencipta ini adalah Elohim saja. Oke? Ya. Oke. Baik, ya. Nah, kenapa saya tidak setuju Kejadian 1 ayat 26 itu merujuk kepada Trinitas? Ya seperti tadi, karena ada kata Vayomer yang singular, kemudian ada kata naase yang plural. Berarti ada 2 macam kata kerja. Yang Vayomer itu merujuk kepada Allah, kemudian naaseh merujuk kepada oknum di luar diri Tuhan, di luar diri Elohim. Ya, saya lebih suka Kejadian 1 ayat 1 itu dijadikan sebagai dasar Trinitas, karena disinilah ada kompleksitas. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ya. Elohim yang plural menggunakan kata bara yang singular, seperti juga dalam Kejadian 1 ayat 27 tadi. Ya. Allah itu kompleks. Allah tidak sama dengan kita. Kalaupun kita hendak mensistemkan Tuhan, ya itu hanya untuk pengenalan nalar kita untuk memahami Tuhan. Tetapi tentu saja Tuhan itu di luar nalar kita. Kita hanya ikan di akuarium. Ikan di akuarium itu sehebat apa sih untuk memahami Tuhannya? Ya kira-kira sama seperti itu. Ya bukan? Oke? Baik, ada yang mau menambahkan? Bu, tanya Bu. Ya. Kan seperti kata bara yang hanya digunakan oleh Allah, apakah untuk Allah itu kan bisa dipahami bahwa verba untuk Allah itu selalu dalam bentuk singular? Iya dong, selalu dalam Ya, bentuk makanya kan dari verbanya naaseh itu kan verbanya itu kan verba plural, jadi kan nggak bisa kalau itu dikenakan bagi Allah, sebab Allah itu dalam Alkitab selalunya kan menggunakan verba singular. Yes,
betul sekali. Nah, ini sudah paham kan? Ya. Jadi artinya ketika Tuhan mengatakan na'aseh, dia sedang bicara dengan orang lain, oknum lain, ya bukan? Yuk kita jalan-jalan yuk. Ya. Misalnya Pak Gigi ngajak istrinya, yuk malam minggu besok kita jalan-jalan yuk ke mall. Ketika Pak Gigi ngomong kita, dia bicara pada oknum di luar dirinya, ya bukan? Ya. Ya. Tapi di sini ada vayomer yang singular. Jadi Tuhan itu selalu menggunakan kata Singular. verba singular untuk dirujukkan kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengatakan kita, dia sedang bicara dalam satu sidang ilahi atau bicara dengan oknum yang lain. Bisa dipahami? Oke, bagi saya karena Anda itu konsep trinitasnya itu beda-beda, ya. Jadi ada yang ngomong Tuhan itu Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus, dan ini dianggap ini konsep oneness gitu. Wah, itu gak cocok itu sesat itu. Ya, kita itu jangan bagi saya orang itu kan memiliki satu tahapan-tahapan dalam dia memahami Tuhan. Jadi kalau seandainya dia sedang mendeskripsikan apakah Trinitas itu, jangan kita serta-merta menjudgment dia skripsinya itu salah. Biarkanlah dulu, karena yang namanya pemahaman kepada Tuhan itu adalah satu proses. Buat saya yang menjadi penting dari semuanya ini itu adalah titik krusial dari Trinitas itu sendiri. Siapa yang menjadi titik krusial dari Trinitas itu? Dari ketiga oknum ini, siapa yang paling krusial? Saya tanya. Yesus. Ya. Karena titik krusialnya itu adalah Yesus, maka ada yang percaya Yesus itu adalah Tuhan, ada yang nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Tapi di antara orang-orang yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan itu Tuhan, gara-gara deskripsinya beda, maka saling menyalahkan. Yang Katoliknya lain Protestan, yang Protestannya lain yang Baptis, yang Baptisnya lain yang Pentakosta. Karena apa? Karena ada ego untuk pembenaran diri. Ya, bagi saya pemahaman terhadap Trinitas itu proses. Dan jangan diketawain dulu, biarlah iman itu berproses, ya. Jangan gara-gara aku gak podo karo kon mari ngono salah pokoknya. Iku Katolik iku was ngawur iku. Betul aku orang reform kok gitu. Kita itu mereformasi pengajaran yang salah. Maka pengajaran saya lebih betul. Nah, ini juga ada kontroversi yang konon katanya membuat Katolik Barat dan Timur itu pecah gitu. Ya nggak apa-apa, ini bagian dari pemahaman sejarah gereja kenapa mereka sampai terjadi skisma. Nah, skisma ini ada beberapa hal yang membuat mereka terpisah antara Katolik Barat dan Timur, termasuk pemahaman tentang sosok Yesus Kristus yang adalah oknum kedua dari doktrin Trinitas, membuat jadi pecah. Kita pun juga memecah-mecahkan diri. Kak percaya, kak seneng ngambil deskripsi temennya. Oh, kamu Sabellian, kamu medialism, kamu oneness gitu. Jadi begitu. Buat saya biarkanlah pemahaman itu berkembang dengan wajar saja, karena iman itu butuh proses. Ya, menurut saya dulu begitu, Bu. Ya, yang penting percaya Yesus wis cukup. Ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, sebentar tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Ibu Rita Wayu tentang tuduhan yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 116 terhadap Tritunggal. Jadi Bapak Ibu semua sudah mendengarkan secara jelas dan secara terperinci penjelasan Tritunggal dan Trinitas yang ada dalam Al-Quran. Nah Bapak Ibu,
sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel Ruang Diskusi supaya saya senantiasa terus menampilkan video-video yang menarik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.